rasa gatal di selangkangan yang memburuk saat beraktivitas atau berolahraga. Salam sehat. Selamat datang di Dokfair TV. Hanya di channel ini teman-teman bisa memperoleh banyak informasi yang pastinya bermanfaat buat teman-teman semua. Teman-teman juga jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen, karena semuanya itu gratis teman-teman. Dan dengan mensubscribe video ini, teman-teman telah memberikan semangat buat saya, motivasi buat saya untuk lebih lagi membuat video-video yang informatif dan edukatif buat teman-teman semua. Dan yang terpenting adalah teman-teman jangan lupa untuk share video ini sebanyak-banyaknya, karena saya yakin masih banyak orang-orang di luar sana yang memerlukan informasi-informasi tentang penyakit teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang sudah like, yang sudah subscribe. Saya sangat menghargai itu semua. Terima kasih ya teman-teman. Oke teman-teman, saya akan kembali setelah mensubscribe video ini. Terima kasih. Terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe video ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan informasi mengenai suatu penyakit jamur, teman-teman. Penyakit itu disebut dengan Tinea cruris. Saya ulangi sekali lagi, Tinea cruris. Tinea cruris adalah rasa gatal di selangkangan akibat infeksi jamur. Infeksi jamur ini dapat terjadi pada siapa saja, namun lebih sering dialami oleh pria atau seorang atlet. Jamur mudah tumbuh pada area kulit yang lembab, hangat, dan berkeringat seperti selangkangan. Selain selangkangan, Tinea cruris dapat menyebar ke paha, bokong, hingga dubur, tetapi jarang timbul di skrotum atau kemaluan. Gejala Tinea cruris. Gejala utama Tinea cruris adalah rasa gatal di selangkangan yang memburuk saat beraktivitas atau berolahraga. Perubahan pada kulit di area selangkangan yang dapat berupa ruam kemerahan dengan bentuk melingkar seperti pulau, dan bagian tepinya tampak lebih merah, teman-teman. Dapat juga terjadi kulit pecah-pecah dan terkelupas. Warna kulit menjadi lebih terang atau lebih gelap. Selain gatal, kulit di daerah selangkangan juga terasa perih seperti terbakar. Penyebab Tinea cruris. Tinea cruris disebabkan oleh jamur dermatofita yang tumbuh di daerah selangkangan atau lipat paha. Jamur selangkangan ini dapat muncul bila kulit selangkangan sering mengalami gesekan dengan pakaian. Kulit selangkangan terlalu lembab akibat keringat yang berlebihan. Kutu air yang menyebar ke selangkangan. Dapat juga terjadi akibat kontak fisik dengan kulit penderita secara langsung, atau kontak dengan baju penderita yang belum dicuci. Ada beberapa faktor yang membuat seseorang lebih beresiko mengalami Tinea cruris. Faktor
resiko tersebut adalah berjenis kelamin pria. Jadi pria-pria itu lebih rentan terkena tinea cruris dibandingkan dengan wanita ya teman-teman. Sering menggunakan celana dalam yang ketat. Jadi tolong diperhatikan, gunakan celana dalam yang agak sedikit longgar teman-teman, sehingga tidak lembab dan tidak menimbulkan penyakit tinea cruris. Banyak berkeringat, memiliki berat badan berlebih, menderita diabetes, memiliki sistem kekebalan tubuh yang lemah, misalnya penderita AIDS. Diagnosis tinea cruris. Dokter dapat mendeteksi tinea cruris hanya melalui gejala yang dialami pasien dan perubahan yang tampak pada kulit selangkangannya. Bila terdapat kecurigaan lain selain tinea cruris, dokter akan meminta pasien untuk melakukan beberapa tes berikut ini untuk memastikan diagnosisnya. Tes yang pertama adalah tes kerokan kulit. Pada pemeriksaan ini, dokter akan mengerok atau mengikis permukaan kulit yang bermasalah. Lalu, hasil kerokan akan dimasukkan ke dalam larutan KOH sebelum diperiksa di bawah mikroskop untuk mencari jamur. Pemeriksaan berikutnya adalah kultur jamur. Tes ini dilakukan untuk memeriksa jamur yang tumbuh dari sampel kerokan kulit dengan cara membiarkan jamur di media tertentu. Pemeriksaan berikutnya adalah biopsi kulit. Dokter akan mengambil sampel jaringan kulit untuk diperiksa di bawah mikroskop guna melihat jenis kelainan kulit yang terjadi. Pengobatan tinea cruris. Tinea cruris dapat ditangani secara mandiri, teman-teman, tanpa perlu ke dokter. Penanganan mandiri yang dapat dilakukan untuk mengobati tinea cruris antara lain adalah yang pertama, membersihkan kulit selangkangan dengan sabun dan air hangat, lalu dikeringkan. Kedua, menggunakan krim anti jamur yang dijual bebas, seperti krim berisi clotrimazole atau miconazole. Selain mengobati kulit selangkangan, obati juga kulit di area lain yang mengalami infeksi jamur, misalnya kutu air. Lalu berkonsultasilah dengan dokter jika gejala tidak membaik setelah melakukan langkah-langkah pengobatan tadi. Biasanya dokter akan meresepkan obat anti jamur dalam bentuk tablet yang diminum dengan kandungan itraconazole atau fluconazole. Pencegahan tinea cruris. Menjaga kebersihan diri adalah hal yang paling penting dalam pencegahan tinea cruris. Jadi hal yang paling penting atau hal yang paling utama dalam mencegah penyakit tinea cruris adalah kebersihan diri, teman-teman. Akan saya sebutkan beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya tinea cruris, yaitu cuci tangan dengan sabun setelah beraktivitas di luar ruangan. Keringkan seluruh bagian tubuh dengan handuk setelah mandi. Segera ganti pakaian bila sudah terasa lembab atau basah, teman-teman. Karena seperti saya katakan di awal tadi bahwa jamur senang tumbuh di bagian-bagian yang lembab atau basah, teman-teman. Lalu jangan gunakan pakaian yang belum dicuci. Lalu gunakan celana dalam yang berbahan katun.
hindari menggunakan pakaian yang terlalu sempit. Gunakan pakaian yang longgar saat cuaca panas atau lembab sehingga mengurangi kadar keringat ya teman-teman. Jangan berbagi pakaian atau barang-barang pribadi seperti handuk dan lain-lain, teman-teman. Obati kutu air secepatnya untuk mencegah penyebaran infeksi jamur. Timnya Cruris jarang menyebabkan komplikasi, namun infeksi jamur selangkangan ini dapat meluas hingga ke paha dan bokong. Jika terus tergesek atau tergaruk, kondisi ini juga dapat menimbulkan selulitis. Demikian informasi yang boleh saya sampaikan pada pagi hari ini teman-teman, atau pada kesempatan hari ini. Biarlah informasi yang saya sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat buat teman-teman semua. Yang terpenting, teman-teman jangan lupa untuk share video ini sebanyak-banyaknya, karena dengan men-share video ini teman-teman telah menolong banyak orang yang ingin mengetahui informasi mengenai penyakit ini, teman-teman. Biarlah informasi ini berguna bagi orang banyak. Terima kasih. Seperti biasa di akhir video saya selalu berpesan kepada teman-teman untuk tetap lakukan protokol kesehatan dengan baik. Gunakan masker, jaga jarak, dan lakukan physical distancing dengan baik, sehingga penyebaran COVID-19 dapat kita putuskan, dan pada akhirnya Indonesia, negeri kita tercinta ini, dapat terbebas dari pandemi COVID-19. Kita berdoa sama-sama ya teman-teman. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Kiranya video ini dapat bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih dan tetap semangat, jangan takut, dan semuanya akan berakhir dengan indah. Salam sehat. Let it go.